Kata Perla adalah sebuah kisah lain dari perjalanan Aceh yang syarat akan historis. Daerah yang terletak di kawasan Aceh Timur ini memiliki letak yang sangat strategis dan kaya akan hasil alam. Salah satunya adalah kayu perla yang membuat negeri ini dikenal dengan negeri perla. Pada abad ke-8, daerah ini banyak disinggahi kapal-kapal dari Arab dan Persia untuk berdagang. Hal ini membuat berkembangnya masyarakat Islam di daerah ini, terutama sebagai akibat perkawinan campur antara saudagar Muslim dengan perempuan setempat. Bandar Khalifah adalah tempat di mana pedagang dan para pembentuk sejarah ini awal mula berlabuh. Daerah asal mula masuknya agama Islam di Nusantara ini di kemudian hari memainkan peranan penting pada tumbuh dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Bandar Khalifah itu adalah nama dari utusan dari Khalifah. Bandar berarti pelabuhan, Khalifah itu orang yang diutus oleh Khalifah Harun ar-Rasyid ke Perla. Itu berjumlah 100 orang yang namanya armada dakwah mendarat di tempat ini. Makanya tempat ini dinamakan dengan Bandar Khalifah. Dikukuhkannya Perla sebagai tempat masuknya Islam pertama di Indonesia dan Asia Tenggara bukan tanpa alasan. Pada tahun 1980-an, tepatnya di Kuala Simpang telah berkumpul ahli sejarah dalam sebuah pertemuan ilmiah yang membedah sejarah Islam. 199 orang turut serta dalam pertemuan yang diprakarsai oleh Ali Hashimi, seminar yang bertemakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara tersebut melahirkan Perla sebagai daerah pertama masuknya Islam di Nusantara, bahkan menjadi kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum membuat seminar, sekitar tahun 72, ini termasuk saya, cari data. Baca sejarah, cari data, baca sejarah, cari data. Dapatlah makam-makam yang seperti kak gini. Dipanggillah Tunku dari Banda Aceh, Tunku Abdullah Hujurima katanya. Dia bisa membaca khat Kufi. Kufi yang keturunan dari Khufah. Khat Kufi masa Sayyidina Ali. Maka waktu itu kami sudah mendapat makam-makam tersebut. Barulah dimasuki dalam dibawa ke kabupaten. Inisiatif kabupaten membuatlah seminar tahun 80, tanggal 25 sampai tanggal 30 tahun 80. Keputusan seminar di Rantau Kuala Simpang, Islam pertama Asia Tenggara di Perla. Sebuah monumen pun dibangun sebagai upaya pemugaran kembali situs sejarah yang kerap terabaikan. Monumen ini diberi nama Monisa, Monumen Islam Asia Tenggara. Kerajaan Perla didirikan pada abad ke-9 Masehi dengan raja pertama yang bernama Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah yang merupakan keturunan Arab dengan perempuan setempat sebagai istrinya, mengubah nama ibu kota kerajaan dari Bandar Perla menjadi Bandar Khalifah. Di akhir hayatnya, Sultan ini bersama istrinya Putri Merah Mahdum Khudawi kemudian dimakamkan di Paya Meligo, Perla, Aceh Timur.
Setelah wafatnya Sultan pada tahun 363 Hijriah atau 913 Masehi, terjadi perang saudara antara kaum Syiah dan Sunni, sehingga selama 2 tahun berikutnya terjadinya kevakuman pemerintahan kesultanan. Peperangan yang terjadi 3 kali ini berakhir damai dengan dibagi duanya kerajaan menjadi 2 bagian. Perlak pesisir yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Said Maulana Shah pada tahun 986 hingga 988 Masehi dari aliran Syiah, dan perlak pedalaman yang dipimpin oleh Sultan Makdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat pada tahun 986 hingga 1023 Masehi dari golongan Sunni. Pada masa itulah di dalam negeri terjadi kekacauan, kemudian Sriwijaya mengambil kesempatan menyerang Perlak. Sasaran Sriwijaya pertama adalah Perlak Baru, yaitu pada kerajaan Syiah yang dipimpin oleh Sultan Said Mahmud Shah. Dalam perang tersebut Said Mahmud Shah meninggal. Peperangan diteruskan oleh kerajaan Perlak A yang ada di Keluntuan. Mereka berhasil mengusir Sriwijaya dan mempersatukan kembali Perlak. Nanti pada pemerintahan Perlak ke-9 itu Perlak 21. Setelah wafatnya Sultan ke-18 Kerajaan Perlak, yakni Sultan Makdum Alauddin Malik Abdul Aziz Johan Shah Berdaulat yang memerintah pada tahun 1267 hingga 1292 Masehi, yang merupakan Sultan terakhir kerajaan ini. Kerajaan Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Samudra Pasai, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, putra Al-Malik Al-Saleh. Dalam kisah panjang dalam pergolakan maju mundurnya Islam di Perlak, didirikan juga sebuah dayah yang mengambil nama dari pendiri kerajaan Islam pertama di Perlak, yakni dayah Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah, sebagai usaha menjaga marwah daerah ini awal berkembangnya Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Jadi kami inisiatif bermusyawarah dengan masyarakat dan termasuk pemuka-pemuka masyarakat, membuatlah satu tempat pengajian di sini yang disebut Dayah Sultan Abdul Aziz, mengambil sejarah Sultan Abdul Aziz ini. Jadi yang kami fokus, agama Islam ini berkembang. Itu yang penting. Untuk menggali lebih dalam informasi mengenai Bandar Khalifah dan menyajikan tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Perlak, dibentuklah Sentra Informasi Bandar Khalifah dengan harapan mampu mengimbangi informasi yang ada dan agar generasi mendatang tahu dan dapat menghargai daerahnya. Sentral Informasi Bandar Khalifah itu saya bentuk untuk menyajikan informasi tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Perlak. Karena masyarakat sekarang, apalagi ini anak sekolah, di mana letak daerah masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara ini belum tahu persis. Ini saya mengangkat nama Sentral Informasi Bandar Khalifah itu supaya bisa menggugah hati orang-orang, khususnya generasi muda, untuk mencoba mencintai sejarah kita sendiri. Dalam kisah perjalanan yang panjang
Sangat disayangkan jika kini kita tak mampu bahu-membahu dalam menjaga dan melestarikan apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Untuk Aceh, Perla adalah salah satu saksinya bagaimana perjuangan kehidupan dan agama berkembang menjadi sebuah tonggak kemajuan sebuah peradaban.